Video ini direkam pada tanggal 26 Mei 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham NISP. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen 2024. Di luar saham NISP, saya sudah bikin bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi 3 kriteria penting. Fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya masih cerah. Kalau Anda lagi buru-buru, Anda bisa ambil sekarang juga nih. Link akses bocoran saham-saham like investnya saya taruh di deskripsi. Kalau lagi lowong, ambilnya nanti aja selesai nonton video ngitung valuasi saham NISP ini. Kembali ke Excel. Dividen itu apa? Nah gitu ya. Tadi kan saya bilang saya ngitung valuasi suatu saham kan menggunakan proyeksi dividen 2024. Dividen itu apa? Dividen itu gini, kan si NISP ini kan bank ya. Bank OCBC NISP Tbk ya, perbankan ya, sektornya bank. Kan dapat keuntungan dong. Ya kan, dapat keuntungan dari selisih orang yang nabung dan bunga orang yang minjem. Nah, dapat keuntungan kan. Nah, keuntungannya tuh dibagiin nggak ke para investornya? Keuntungannya dibagiin nggak ke para pemegang sahamnya? Atau cuman masuk uang kas perusahaan sendiri gitu. Nah, itu tuh makna dividen tuh itu. Contoh, 2019 dia punya keuntungan 129 per lembar sahamnya. 129 rupiah per lembar sahamnya. Dari 129 yang diterima investor 0. 0 itu 0%-nya dari 129. 0% itu disebutnya DPR. Jadi ngomongin dividen simpelnya ngomongin DPR. 2019 DPR-nya 0%. 2020 0%. 2021 tobat nih dia. DPR-nya 20%. 2022 ya, DPR-nya 40%. Nah, saya harap sampai sini Anda udah paham nih apa itu dividen dan apa itu DPR ya. Sekarang untuk kita bisa dapat kisaran harga murah, wajar dan mahalnya saham NISP ini, kita butuh ngerjain 2 PR. 1, proyeksi labanya dia Q1 ke Q4. Yang kedua, proyeksi DPR-nya. Oke, kita kerjakan PR pertama yaitu proyeksi laba. Cuman sebelum kita mulai ngitung harga wajarnya saham NISP ini, mumpung Anda masih nonton, saya percayakan ke Anda untuk tekan tombol like dan subscribe. Thank you nih ya sebelumnya. Mari kita kerjakan PR pertama. Q1 ke Q4, berapa perubahannya? Naikkah? Turunkah? Kalau naik atau turun berapa perubahannya? Nah, kita lihat 4 tahun sebelumnya. 2019 Q1 ke Q4 naik 284%. 2020 Q1 ke Q4 naik 166%. 2021 Q1 ke Q4 naik 390%. 2022 Q1 ke Q4 naik 436%. Kalau tren 3 tahun terakhir ya 2020, 21, 22 itu dia naik terus tuh Q1 ke Q4-nya ya. 166, 390, 436. Jadi kalau tren ini masih berlangsung ya, Q1 ke Q4-nya 2023 mungkin di atas 436%. Oke, kalau tren ini masih berlangsung ya, tren naiknya ya. Tapi saya nggak pakai angka itu. Artinya saya nggak pakai misalkan di sini 450 atau 500, saya nggak pakai. Bahkan saya nggak juga pakai 436, saya nggak pakai. Kenapa? Karena itu hitungan optimis ya, hitungan optimis. Artinya saya kalau ngitung valuasi itu jangan pakai yang optimis. Kalau ngitung pakai yang optimis begitu nggak tercapai pusing sendiri gitu. Jadi saya maunya ngitungnya pakai yang pesimis gitu. Ya sama kayak Anda pergi ke suatu tempat, Anda tahu kisarannya mungkin butuh waktu 1 jam. Tapi kalau acara itu penting banget, Anda nggak mungkin bener-bener baru berangkat 1 jam sebelum acara itu mulai. Mungkin Anda akan berangkat 1,5 jam sebelumnya atau 2 jam gitu ya. Saking Anda nggak mau mepet ya hitungannya gitu. Nah sama untuk ngitung ya, meskipun saya bukan investor di NISP ya, karena video ini buat Anda, buat umum, saya nggak mau ngitung pakai optimis ya. Jadi 436 nih nggak mungkin saya pakai ya. Tapi saya juga nggak mau pesimis. Pesimisnya ini 166 ya. Q1 ke Q4 terendah selama 4 tahun terakhir ya. Wajar itu pas pandemi. Jadi saya nggak mau pakai 436,
saya nggak mau pakai 166. Saya mau pakai di atasnya 166. Nah, di sini ada pilihannya 284. Jadi di sini yang saya pakai 284. Kalau nanti hasilnya di atas 284, ya itu udah bagus ya, karena kita hitungannya menggunakan 284. Apalagi kalau di atas 436 ya, itu lebih bagus lagi. Oke, PR pertama udah selesai. Sekarang PR kedua, proyeksi DPR-nya. Ya, tadi DPR kan dihasilkan dari laba, terus dapat berapa persen DPR-nya gitu ya. Nah, labanya kan udah kita hitung ya. Sekarang kita tinggal ke DPR. Ada 3 skema. Skema pesimis, dia ternyata baginya 0%. Ya. Kenapa pesimisnya 0%? Ya karena sepanjang sejarah pernah 0% ya, bahkan 2019 dan 2020 ketika dia masih punya keuntungan ya, dia nggak bagiin 0%. Jadi skema pertama, skema pesimis, menurut saya bisa aja terjadi, itu 0%. Skema confidence saya 50%. Kenapa 50%? Karena ini 93 ke 11 ya, 2020 ke 2021 kan dia naik nih 93 ke 11. Ini 0%, terus dia mulai bagiin 20%. Pas 2022 naik lagi nih ya, 111 ke 146 naik kan, dia DPR-nya naik 40%. Nah, 2023 kalau bener dia naiknya 284, di mana 284 ini udah kita kurang-kurangin, maka dia tuh keuntungannya ada di 174 per lembar saham. Berarti kan naik lagi gitu ya. Nah, kalau naik lagi menurut saya ngikutin tren 2 tahun belakangan dia akan naik lagi. Setidaknya di 50% ya. Angka defaultnya perusahaan kalau bagi dividen tuh 50% ya. Oke, di situ saya akan pakai 50%. Nah, keluar nih murah, wajar, dan mahalnya saham NISP ini. Kalau beneran terjadi DPR-nya itu nanti 50% untuk keuntungan 2023, lalu proyeksi labanya Q1 ke Q4 itu naik 284%, maka harga murahnya NISP itu ada di 870. Atau kalau harga NISP sekarang per video ini direkam 26 Mei 2023 itu udah kelewat 17%. Ya. Harga wajarnya ada di 1.300 atau di harga 1.050 masih ada potensi naik 24%. 24% ini naik menuju harga wajarnya ya. Terus mahalnya ada di 1.700 atau potensi naiknya 66%. Ya, jadi saya simpulkan ya, sekarang kesimpulan. Secara valuasi saham NISP ini sedang berada di harga yang tidak murah ya, udah nggak murah karena udah kelewat 17%, tapi masih di bawah harga wajarnya. Nah, jadi kalau Anda ngelihat video ini, Anda punya template Excel ini, Anda ketemu saham yang dia ada di harga wajarnya, itu masih boleh masuk. Apalagi kalau di bawah harga wajarnya. Ya. Gitu, kesimpulannya gitu. Tapi yang saya kurang srek dari NISP ini, ada kemungkinan dia DPR-nya 0%. Ya. Coba nih ya, kalau DPR-nya 0%, ya 1 lah kita, terus 1. Kalau DPR-nya 1% doang ya, harga murahnya 17, wajarnya 26, mahalnya 35 ya, karena dia bagi apaan 1% gitu ya. Jadi saham NISP ini kalaulah dia beneran udah dipastikan 50%, ya yang tadi saya bilang, dia di atas murah tapi masih jauh di bawah harga wajarnya. Menuju harga wajarnya aja masih ada 24%. Tapi tadi itu bisa aja DPR-nya tiba-tiba dia 0% lagi kayak tahun 2019 dan 2020. Nah, kalau kayak begini strateginya, misalnya Anda udah cinta banget, entah Anda baca berita apa atau Anda baca artikel siapa gitu, Anda cinta banget sama NISP ini, terus nonton video ini, kalau saran saya, jadi terserah Anda mau lakuin apa enggak. Kalau mau masuk ke NISP, meskipun karena dia harganya nyentuh wajarnya aja belum, Anda masuknya jangan full amunisi gitu. Jadi misalkan Anda uangnya 100 juta gitu ya. Terus misalnya Anda udah pikirin Anda akan masuk ke 10 saham. Berarti kan satu saham 10 juta dong, ya kan? Nah, untuk tipikal NISP kayak gini, Anda masukinnya jangan full amunisi, jangan 10 juta. Tapi setengahnya atau seperempatnya. Misalkan tadi 10 juta per satu saham, berarti Anda masuknya misalkan cuma 5 juta atau mungkin cuma 2,5 juta.
Atau kalau Anda mau turunin lagi juga silahkan. Karena ya itu tadi, karena dia ada kemungkinan kalau tiba-tiba dia DPR-nya 0% lagi. Ada kemungkinan dia tiba-tiba nggak bagiin sama sekali ke para investornya. Gitu. Ya. Gitu kesimpulannya. Buat yang mau sahamnya dihitungin juga kisaran harga wajarnya, silakan tulis kode sahamnya di komen. Saya kasih waktu 5 detik ya. Dan jangan lupa di enter. Buat tulis kode sahamnya di komen. 1, 2, 3, 4, 5. Template Excel yang sedang Anda lihat namanya SNET, singkatan dari SNET. SN-nya saham nyantai, nama channel ini, ET Excel template. Kalau Anda punya SNET, setidaknya 2 manfaat ini nih yang Anda dapat. 1, Anda bisa ngitung harga wajarnya saham-saham Anda yang lainnya secara mandiri. Langkah-langkahnya seperti yang Anda tonton barusan, yaitu proyeksi labanya, terus proyeksi DPR-nya. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, Anda nggak gampang FOMO atau gampang kena fear. Karena Anda jadi tahu nih kisaran murah, wajar, dan mahalnya suatu saham itu ada di harga berapa. Link info dan pembelian SNET saya taruh di deskripsi. Lalu seperti janji saya di awal, saya mau ngingetin ya, tadi kan SNET penawaran berbayar. Nah, sekarang penawaran gratisan saya punya bocoran 3 saham like invest. Ya. Yang fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Link akses bocoran saham-saham like investnya saya taruh di deskripsi juga. Linknya saya taruh di deskripsi juga. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar saya yang tadi SNET, atau Anda mau ngambilnya penawaran gratisan saya aja, sama-sama silahkan langsung menuju link yang saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.